Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa STKIP Singkawang, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 1 kelas 1B. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 3 akan menjelaskan cara pembuatan rangkaian seri dan rangkaian paralel sebagai tugas mata kuliah konsep dasar IPA 1 dengan dosen pengampu Ibu Emi Sulistri, SPD MPD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Naila Zahra Atira. Nama saya Nuhlina Sahiningsi. Nama saya Muhammad Ghafur. Nama saya Najiha. Baik, dengan itu kita langsung saja mulai ke cara pembuatan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Bahan dan alat yang digunakan untuk membuat rangkaian seri dan paralel antara lain yang pertama gunting dan cutter, yang kedua selotip, yang ketiga 4 buah soket, yang keempat 4 buah baterai, yang kelima 4 buah lampu, yang keenam 2 buah saklar, yang ketujuh kabel sepanjang 1 meter yang telah dipotong menjadi ukuran yang kecil sesuai keinginan, yang kedelapan papan kayu triplek yang sudah dibingkai seperti ini. Baiklah, selanjutnya kita akan membuat rangkaian seri. Yang pertama adalah potong kabel sesuai ukuran. Yang kedua, sambungkan kabel pada soket lampu. Lalu, sambungkan kabel yang satu dengan yang lainnya. Pasang saklar lampu. Sambungkan kabel pada baterai yang sudah disambungkan dengan selotip. Dan lampu pun menyala. Baiklah, selanjutnya kita akan membuat rangkaian paralel. Yang pertama, potong kabel sesuai ukuran. Yang kedua, sambungkan kabel pada soket lampu, lalu sambungkan kabel yang satu dan kabel lainnya. Ketiga, pasang saklar lampu. Yang keempat, sambungkan kabel pada baterai yang sudah disambungkan dengan selotip. Lampu pun menyala. Rangkaian seri merupakan rangkaian listrik yang hambatannya disusun secara bersebelahan atau sejajar. Kelebihan rangkaian seri yang pertama adalah rangkaian listrik yang disusun secara seri akan membutuhkan jumlah kabel penghantar yang lebih sedikit dibandingkan dengan rangkaian listrik yang disusun secara paralel. Yang kedua, karena jumlah kabel yang digunakan lebih sedikit, sehingga biaya yang digunakan untuk membuat rangkaian seri ini akan lebih murah dibandingkan dengan rangkaian paralel. Yang ketiga, apabila beban listrik yang disusun secara seri, maka arus yang mengalir pada tiap-tiap beban akan sama besar, walaupun tahanan masing-masing beban listrik tidak sama besar. Yang keempat, apabila sumber tenaga listrik yang dirangkai secara seri, maka tegangan total yang dihasilkan oleh masing-masing sumber tenaga listrik tersebut merupakan hasil penjumlahan dari masing-masing tegangan pada sumber tenaga listrik. Kekurangan rangkaian seri: apabila beban listrik dirangkai secara seri, misalnya beban listrik tersebut adalah lampu, maka apabila salah satu lampu putus,
akan membuat lampu yang lain juga ikut padam. Kekurangan rangkaian seri. Apabila beban listrik dirangkai secara seri, misalnya beban listrik tersebut adalah lampu, maka apabila salah satu lampu putus, maka membuat lampu yang lain juga ikut padam. Nah, ini apabila ada salah satu lampu putus, maka akan membuat lampu yang lain juga ikut padam. Yang kedua, lampu-lampu yang dirangkai secara seri, lampu-lampu tersebut tidak akan menyala sama terang. Nah, bisa kita lihat bahwa pada rangkaian ini lampu tidak akan menyala sama terang, dan lampu yang berada dekat dengan sumber tegangan akan menyala lebih terang dibandingkan dengan lampu yang jauh dari sumber tegangan. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang hambatannya disusun secara bertingkat atau bercabang. Kelebihan dari rangkaian paralel yang pertama, apabila sumber tegangan listrik atau contohnya baterai yang disusun secara paralel, maka kapasitas arus pada rangkaian baterai tersebut akan meningkat. Kapasitas arus total yang dihasilkan pada rangkaian baterai tersebut sama dengan penjumlahan dari masing-masing arus yang tersimpan di dalam masing-masing baterai. Yang kedua, jika beban listrik, misalnya lampu, dirangkai secara paralel, maka apabila salah satu lampu putus, lampu yang lain tidak akan putus. Bisa kita lihat, salah satu lampu putus, lampu yang lain juga tidak putus. Yang ketiga, jika beban listrik dirangkai secara paralel, maka tegangan listrik yang menuju ke masing-masing beban adalah sama besar dengan tegangan sumber, sehingga apabila beberapa lampu dengan daya yang sama dirangkai secara paralel terhadap sumber tegangan, maka lampu-lampu tersebut akan menyala sama terang. Bisa kita lihat, kedua lampu menyala sama terang. Selanjutnya, kekurangan dari rangkaian paralel. Yang pertama, apabila beban listrik yang disusun secara paralel memiliki tahanan yang berbeda, maka arus listrik yang mengalir ke masing-masing beban kelistrikan menjadi tidak sama besar. Yang kedua, rangkaian listrik yang disusun secara paralel akan membutuhkan jumlah kabel penghantar yang lebih banyak dibandingkan rangkaian listrik yang disusun secara seri. Yang ketiga, karena jumlah kabel penghantar yang digunakan lebih banyak, maka untuk biaya pembuatan akan lebih mahal dibandingkan dengan rangkaian seri. Baiklah, itu penjelasan cara pembuatan rangkaian seri dan paralel. Akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.